Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Yang kami hormati tuan rumah Bapak Tri Mulyo Wicaksono bin Haji Darmanto, juga Ibu Intan Paramita Muhammad Budi Setio, dan juga para tamu undangan sanak famili saudara yang saya tidak sebutkan, tetapi tidak mengurangi hormat dan takzim saya kepada semuanya, juga anak-anak yatim dari Tanah Kusir yang hadir pada pagi hari ini. Semoga menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang disampaikan oleh Mas Tio tadi, bahwa beliau sudah ingin menanti kehadiran anak lah. Alhamdulillah, karena pada hakikatnya kita adalah seorang anak, berarti kita juga insya Allah mempunyai keturunan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, tradisi yang kita lakukan pada pagi hari ini merujuk kepada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan." Artinya, sesungguhnya di antara kita ini dikumpulkan dalam rahim ibu kita itu selama 40 hari berupa air mani. Jadi air mani kita ini diproses selama 40 hari berupa air mani. Nanti ini yang bisa menjelaskan secara detail mungkin dokter gitu ya. Saya hanya secara hadisnya saja, secara agama saja. Summa yakunu alaqatan misla dzalik. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. 40 hari berupa air mani, kemudian 40 hari kemudian segumpal darah, 40 hari kemudian segumpal daging. Genaplah 40 kali 3. Berapa tuh? 120 hari. Sama dengan berapa bulan? 4 bulan. Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan setelah 4 bulan itu, wa yursalu ilaihil malaku fayanfuhu fihi ruhu. Pada 4 bulan itu Allah mengirimkan malaikat meniupkan ruh kepada tadi yang sudah jadi segumpal daging. Nah, jadi ditiupkannya ruh itu ketika kita sudah berusia berapa? Sudah berusia 4 bulan, ya, ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis dilanjutkan, wa ya'maru bi arba'i kalimatin bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw sa'idun. Kemudian ditentukan 4 hal. Jadi setelah 4 bulan ditiupkan ruh oleh Allah kepada jasad kita, maka ditentukan 4 hal. Apa itu? Rizkinya, ajalnya, kemudian amalnya, kemudian dia bahagia atau enggak. Itu sudah ditentukan ketika kita usia 4 bulan. Tetapi ketentuan Allah ini bisa kita rubah dengan doa dan usaha kita. Nah, jadi itu alhamdulillahnya keyakinan kita sebagai orang-orang ahli sunnah
bahwa ketentuan Allah itu yang belum terjadi bisa kita rubah dengan usaha dan doa kita. Nah, makanya jangan terlalu kepada pasrah begitu saja gitu. Oh, ini saya memang udah ditentukan tamatnya SD doang ya udah. Enggak, itu bukan ketentuan yang mutlak, tapi masih bisa kita rubah. Bisa kita masuk ke SMP, SMA, ya sampai kuliah S1, S2, S3, ya bahkan sampai menyampai profesor sekalipun bisa. Itu tergantung ketentuan Allah itu yang masih bisa kita rubah dengan usaha dan doa. Jadi begitu. Makanya tradisi kita pada saat ini 4 bulanan ini sangat tepat, karena pada 4 bulan ini ditiupkan ruh. Permohonan kita apa? Permohonan kita pertama agar ruhnya ini tetap dijaga oleh Allah, nggak keluar, alias selamat sampai lahir. Ya, ini permohonan kita yang pertama nih. Kalau masalah nama nanti siapa itu gampang itu, nama 1 jam kita bisa ketemu. Tapi yang penting lahir sampai selamat, inilah yang perlu kita doakan. Makanya hadirnya kita ini dalam rangka syukuran sekaligus mendoakan mudah-mudahan ruhnya mulai 4 bulan ini sampai nanti 9 bulan 10 hari ya hitungan normalnya itu tetap lahir dalam keadaan berupa manusia yang ada ruhnya. Itu permohonan kita yang pertama. Yang kedua, permohonan kita yang kedua agar bayi kita itu sehat jasmani dan rohani, maka ibunya, karena bayi itu makan tergantung makanan ibunya, nutrisinya ya, mengandung makanan yang protein dan sebagainya. Nah itu bagian dokter lah gitu, tapi itu perlu dikonsultasikan supaya bayinya ini sehat secara lahiriah. Bagaimana? Nah, secara batiniahnya yang ketiga, maka ketika sudah 4 bulan ini, sesungguhnya bayi yang ada di dalam kandungan ibu kita atau ibu-ibu itu sudah bisa diajak bicara karena mendengarkan apa yang kita bicarakan. Meskipun dia tidak bisa ngomong, tapi bisa mendengarkan apa yang kita ucapkan. Maka ketika itulah kita sebagai orang tua, terutama calon ayahnya dan ibunya itu selalu berkata yang baik-baik kepada calon janinnya, gitu loh. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh gitu kan. Kalau perempuan jadi anak yang solehah, yang sehat jasmani dan rohaninya, diberikan jadi anak yang cerdas ya, kelak berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi masyarakat di sekitarnya, sekelilingnya, dan juga bagi keluarga dan handai tolan yang berada di sekelilingnya. Itu. Jadi itu ya sebagai dasar kenapa kita mengadakan syukuran 4 bulanan pada pagi hari ini, merujuk kepada hadis Rasulullah SAW, karena tadi 4 bulan inilah mulai ditiupkan ruhnya. Tugas kita pertama berdoa kepada Allah, mohon sampai lahir itu ruhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kehadiran anak yatim ya, hadiran saudara-saudara orang tua, Bu Haji, Pak Haji ya, juga kita semuanya berharap harapan kita itu tidak sia-sia dan Allah kabulkan dengan izin dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.